kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang sistem pengantaran obat melalui paru, disusun oleh Rosiana, Ibnu Khalifah, Elsa Purnamasari, Sri Bintang Lestari, dan Adi Chandra Kurniawan. Anatomi sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia mencakup dua hal, yakni saluran pernapasan dan mekanisme pernapasan. Urutan saluran pernapasan sebagai berikut: rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, bronkiolus, dan alveolus. Alat-alat pernapasan pada manusia: rongga hidung, faring, dan laring. Rongga hidung. Terjadi penyesuaian suhu dan kelembaban udara sehingga udara yang masuk ke paru-paru tidak terlalu kering atau terlalu lembab. Udara bebas tidak hanya O2 saja, namun juga terdapat CO2, belerang, dan nitrogen. Selain sebagai organ pernapasan, hidung juga merupakan indera pembau yang sangat sensitif. Faring merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan nasofaring pada bagian depan. Pada bagian belakang faring posterior terdapat laring tekak, tempat terletaknya pita suara atau pita vokalis. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Makan sambil berbicara juga mengakibatkan makanan masuk ke saluran pernapasan. Laring atau tekak adalah tempat terletaknya pita suara, pita vokalis. Laring berperan untuk pembentukan suara dan untuk melindungi jalan nafas terhadap masuknya makanan dan cairan. Laring dapat tersumbat antara lain oleh benda asing, gumpalan makanan, infeksi, misalnya infeksi dan tumor. Alat pernapasan pada manusia. Alat pernapasan bawah: trakea, bronkus, dan paru-paru. Trakea, tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada (toraks). Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan, dan pada bagian dalam rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Bronkus. Trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea, hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur, dan pada bagian bronkus yang lebih besar cincin tulang rawannya melingkari lumen dengan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. Paru-paru. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri pulmosinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelimuti paru-paru disebut pleura dalam, dan selaput yang menyeliputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar. Cairan pleura berasal dari plasma darah yang masuk secara eksudasi. Dinding rongga pleura bersifat permeabel terhadap air dan zat lain. Paru-paru. Paru-paru tersusun oleh bronkiolus, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah. Paru-paru berstruktur seperti spons yang elastis dan daerah permukaan dalam yang sangat lebar untuk pertukaran gas. Di dalam paru-paru, bronkiolus bercabang-cabang halus dengan diameter kurang lebih 1 mm. Dindingnya makin menipis jika dibanding dengan bronkus. Bronkiolus memiliki gelembung-gelembung halus yang disebut alveolus. Bronkiolus memiliki dinding yang tipis, tidak bertulang rawan, dan tidak bersilia. Pada bagian di distal kemungkinan tidak bersilia. Bronkiolus berakhir pada gugus kantong udara alveolus. Alveolus memiliki bentuk rongga terdapat pada parenkim paru-paru. Ujung dari saluran pernapasan kedua sisi tersebut tempat pertukaran udara dengan darah. Alveolus anatomi yang hanya dimiliki oleh mamalia. Alveolus terdapat pada ujung akhir bronkiolus.
berupa kantong kecil yang salah satu sisinya terbuka sehingga menyerupai. Saya Ibnu Khalifah akan menjelaskan tentang penyakit pada paru-paru. Yang pertama ada pneumonia atau radang paru-paru. Pneumonia dapat timbul di berbagai daerah di paru-paru. Pneumonia lobar menyerang sebuah lobus atau potongan besar paru-paru, sedangkan bronkopneumonia yang menyerang seberkas jaringan di salah satu paru-paru atau keduanya. Di situ diperlihatkan gambar antara alveoli normal dan alveoli yang terkena pneumonia. Yang kedua ada flu burung, penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang biasanya menjangkiti burung dan mamalia. Penyebab flu burung adalah virus influenza tipe A yang menyebar antar unggas. Virus ini dapat menular melalui udara ataupun kontak melalui makanan, minuman, dan sentuhan. Namun demikian, virus ini akan mati dalam suhu yang tinggi. Di situ juga diperlihatkan antara ayam yang terkena flu burung dan ayam sehat. Tial dan nyender ayam sakit itu bengkak dan kebiruan, dan ayam sehat merah tanpa kebengkakan. Yang ketiga ada penyakit Legionnaires. Penyakit paru-paru yang satu ini disebabkan bakteri Legionella pneumophila. Bentuk infeksinya mirip dengan pneumonia. Sebuah bakteri berbentuk batang yang ditemukan di sebagian besar sumber air. Mereka dapat berlipat ganda sangat cepat. Mereka terdapat di sistem pipa ledeng atau dimanapun yang air bisa menggenang. Di situ diperlihatkan gambar paru-paru yang terkena penyakit Legionnaires. Yang keempat ada flu babi yang disebabkan oleh virus Orthomyxoviridae, biasanya menyerang babi. Flu babi menginfeksi manusia tiap tahun dan biasanya ditemukan pada orang yang bersentuhan dengan babi. Ditemukan juga kasus penularan dari manusia ke manusia. Gejala virus termasuk demam, disorientasi, kekakuan pada sendi, muntah, dan kehilangan kesadaran yang berakhir pada kematian. Menurut Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat, gejala influenza ini mirip dengan influenza. Yang kelima ada efusi pleura, cairan berlebih di dalam membran berlapis ganda yang mengelilingi paru-paru. Dua lapis membran yang melapisi paru-paru atau pleura dilemasi oleh sedikit cairan yang memungkinkan paru-paru mengembang dan berkontraksi dengan halus dalam dinding dada. Infeksi seperti pneumonia dan tuberkulosis, gagal jantung, dan beberapa kanker dapat menimbulkan pengumpulan cairan di antara pleura. Jumlahnya bisa mencapai 3 liter yang menekan paru-paru. Yang keenam ada faringitis, penyakit peradangan yang menyerang tenggorokan atau faring, disebabkan oleh virus atau kuman. Pada saat daya tahan tubuh lemah, pengobatan dengan antibiotika hanya efektif apabila terkena kuman. Dengan makanan-makanan yang sehat, buah-buahan yang banyak, dan vitamin bisa menolong. Yang ketujuh ada tuberkulosis atau TBC, penyakit yang disebabkan oleh infeksi yang menyerang jaringan paru-paru. Penyebab seseorang mengidap TB adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar orang memiliki mikroba TB di dalam tubuhnya, tapi mikroba ini hanya menyebabkan penyakit di beberapa orang saja. Biasanya jika imunitas atau kekebalan tubuh orang itu menurun. Yang kedelapan ada pneumotoraks, penyakit yang terdapat di selaput paru jika terjadi satu atau kedua membran pleura tertembus dan udara masuk ke dalam rongga pleura, menyebabkan paru-paru mengempis. Pneumotoraks spontan dapat terjadi akibat pecahnya alveolus yang membesar secara abnormal di permukaan paru-paru atau akibat kondisi paru-paru seperti asma. Penyebab lain adalah patah tulang rusuk dan luka dada. Yang kesembilan ada emfisema, disebabkan karena hilangnya elastisitas alveolus. Pada penderita emfisema, volume paru-paru lebih besar dibandingkan dengan orang yang sehat. Asap rokok dan kekurangan enzim alfa-1 antitripsin adalah penyebab kehilangan elastisitas pada paru-paru ini. Gejalanya berupa sesak nafas terlalu lama, nafsu makan menurun. Yang ke-10 ada asma,
Penyakit radang paru-paru yang menimbulkan serangan sesak nafas dan mengi yang berulang. Salah satu kelainan paru-paru paling banyak dan bervariasi, menyerang 1 dari 4 anak di beberapa daerah. Otot dinding saluran udara berkontraksi seperti kejang, menyebabkan saluran udara menyempit sehingga terjadi serangan sesak nafas. Penyempitan diperburuk oleh sekresi lendir yang berlebihan. Sebagian besar kasus terjadi di anak-anak. Yang ke-11 ada paru-paru obstruktif kronis, mempunyai karakteristik keterbatasan jalan nafas yang tidak sepenuhnya reversibel. Kelainan jangka panjang di mana terjadi kerusakan jaringan paru-paru secara progresif dengan sesak nafas yang semakin berat. PPOK terutama meliputi bronkitis kronis dan emfisema, 2 kelainan yang biasanya terjadi bersamaan. Yang ke-12 ada bronkitis, suatu peradangan pada bronkus atau saluran udara ke paru-paru. Penyakit ini biasanya bersifat ringan dan pada akhirnya akan sembuh sempurna. Tetapi pada penderita yang memiliki penyakit menahun dan pada lanjut usia, bronkitis bisa bersifat serius. Serangan bronkitis berulang bisa terjadi pada perokok dan penderita penyakit paru-paru dan saluran pernafasan menahun. Yang ke-13 ada penyakit paru akibat kerja. Asbestosis, silikosis, dan pneumokoniosis disebabkan oleh menghirup partikel yang mengiritasi dan membuat peradangan jaringan paru-paru. Mengarah ke timbulnya fibrosis jaringan paru-paru, akhirnya menimbulkan pembentukan jaringan parut irreversibel. Para pekerja yang terpapar partikel beracun selama bertahun-tahun, misalnya para pekerja tambang. Yang ke-14 ada silikosis, salah satu penyakit paru akibat lingkungan kerja. Penyakit ini suatu pneumokoniosis yang disebabkan oleh inhalasi partikel-partikel kristal silika bebas, sejenis bahan yang banyak digunakan dalam bangunan dan perusahaan konstruksi. Silika dalam bentuk padat tidak berbahaya, tetapi dalam bentuk butiran debu sangat tidak baik untuk paru-paru. Yang ke-15 ada asbestosis, penyakit paru yang disebabkan banyaknya zat asbes yang terhirup paru-paru sehingga menyebabkan kerusakan berat. Pada beberapa kasus asbestosis bisa menjadi penyebab timbulnya penyakit kanker paru-paru. Yang ke-16 ada kanker paru-paru, disebabkan oleh asbes, zat kimia beracun atau gas radioaktif radon. Seperti penyakit kanker lainnya, kanker paru-paru pun dapat dipicu oleh keberadaan faktor genetik dan penerapan gaya hidup yang tidak sehat, yang umumnya seperti merokok dan terlalu banyak minum minuman alkohol, serta kurangnya berolahraga. Kebanyakan orang yang menderita kanker paru perokok, maka biasa disebut batuk perokok. Pulmonary drug delivery system atau sistem penghantaran obat pulmoner melalui paru-paru memiliki keunggulan yaitu bekerja cepat dan langsung pada saluran pernafasan. Metode ini biasanya digunakan dalam proses perawatan penyakit saluran pernafasan yang akut maupun kronis. Ada 3 jenis sistem penghantaran obat secara inhalasi, yaitu nebulizer, MDI, dan DPI. Sistem penghantaran obat pada manusia dibagi atas beberapa rute, di antaranya ocular delivery atau penghantaran melalui mata berupa drops dan bioadesif, buccal delivery berupa mukoadesif dan spray, sublingual delivery berupa tablet, dan oral delivery berupa kapsul dan pil. Kemudian ada intravenous delivery, yaitu penghantaran melalui intravena berupa injeksi. Intramuscular delivery, yaitu penghantaran melalui dalam otot berupa depot. Subkutan delivery, penghantaran melalui bawah kulit berupa depot dan implan. Dan transdermal delivery merupakan penghantaran melalui kulit berupa pad, krim, dan spray. Ada pula pulmonary atau nasal delivery, yaitu penghantaran obat melalui paru-paru atau hidung yang berupa aerosol dan spray. Vaginal atau rectal delivery, yaitu penghantaran obat melalui vagina atau rektal yang berupa gel atau suppositoria. Di sini kita akan membahas tentang sistem penghantaran obat melalui paru-paru. Aerosol melalui perjalanan dari alat generator sampai titik
fiksasinya di etika pernafikan. Skema lalu penambahan partikel pada berbagai tahap yang berbeda di percabangan saluran nafas berdasarkan ukuran partikel. Faktor yang mempengaruhi perpindahan partikel, ukuran partikel, pernapasan dan laju pengaliran udara jenis aliran, kelembapan, suhu, dan tekanan. Transit atau penghirupan, diameter partikel aerosol kurang dari 30 mikrometer, permukaan penetrasi maksimum lubang hidung pari laris 20-30 mikrometer tracheal, 10-20 mikrometer bronkus dan bronkiolus, 3-5 mikrometer bronkiolus terminalis, kurang dari 3 mikrometer kanal alveoli lalu ke alveoli paru. Penahanan atau depo. Pada tahap kedua di mana terjadi penahanan atau depo, partikel aerosol ditahan oleh aerosol oleh bronkoalveolar, hanya sebagian partikel yang diteruskan sedang bagian lainnya ditolak. Cara penahanan. Yang pertama, tumbukan karena kelembapan. Persamaan ini menunjukkan kemungkinan terjadinya tumbukan oleh kelembaban yang semakin meningkat dengan bertambahnya diameter partikel laju aliran udara, sudut lekukan, dan penurunan jari-jari bronkus. Tumbukan tidak terjadi di alveoli yang laju aliran gas adalah 0. Yang kedua, pengendapan karena gaya tarik bumi. Proses penahanan bekerja di bawah rangsangan yang merupakan fungsi dari laju perpindahan partikel. Lamanya melewati saluran dan inklinasi sudut saluran. Jadi pengendapan partikel berbanding terbalik dengan laju aliran udara dan berbanding lurus dengan bobot partikel. Yang ketiga, difusi gerakan Brown. Laju penahanan atau depo karena difusi yang disebabkan oleh gerak Brown umumnya sebanding dengan jumlah partikel yang tersuspensi dalam udara, luas permukaan, muatan ion, perubahan suhu, dan waktu istirahat antara gerakan-gerakan pernafasan. Penahanan dan pembersihan. Setelah penangkapan zat aktif yang dihirup dari aerosol, maka partikel akan tertahan di permukaan tempat depo. Aktivitas partikel aerosol ditentukan oleh laju pelarutan dan difusi melintasi selaput mukosa. Perubahan laju perjalanan dan keadaannya dari lapisan mukosa tersebut. Pada mekanisme pembersihan paru atau makrofag alveolar, penyediaan partikel, lamanya pembersihan ini adalah sekitar 100 jam untuk partikel yang dibersihkan oleh selaput mukosa. 30-40% dikeluarkan pada 24 jam per jam. Penyerapan. Yang pertama, pada tahap penyerapan, sebagian bahan yang digiling dalam bentuk aerosol akan terikat dalam saluran nafas dan selanjutnya diserap oleh mukosa saluran. Yang kedua, untuk bahan dalam jumlah yang sangat besar, ada di dalam darah dan air kemih perlu ditentukan titik penyerapan ini. Dapat terjadi pada berbagai tempat yang berbeda dan kadang-kadang selektif untuk beberapa zat aktif tertentu. Mekanisme absorpsi obat paru-paru. Deposisi obat dalam saluran udara dipengaruhi oleh yang pertama sedimentasi gravitasi, yang kedua impaksi, yang ketiga difusi. Sedimentasi gravitasi. Yang pertama, sedimentasi terjadi jika gaya gravitasi lebih dari kekuatan aliran udara. Yang kedua, saluran udara paru memiliki orientasi yang berbeda sehingga pengendapan partikel akan berbeda tergantung pada arah aliran partikel dan arah tekanan. Yang ketiga, mekanisme gravitasi ini terjadi pada partikel ukuran besar. Yang keempat, partikel alam mikroskopis, ukurannya bisa membesar ketika mereka melalui saluran udara dan sedimen. Impaksi. Yang pertama, impaksi terjadi karena perubahan aliran udara. Yang kedua, impaksi mengikat dengan ukuran partikel dan laju aliran. Yang ketiga, jenis perpindahan partikel ini terjadi di seluruh paru-paru. Yang keempat, hal ini penting terutama di
di saluran nafas kepala di mana sebagian besar partikel besar disaring keluar. Yang kelima, interaksi kebanyakan terjadi pada generasi atas saluran udara karena kecepatan tinggi. Selanjutnya, difusi. Difusi disebabkan oleh gerak Brown. Deposisi dapat terjadi dengan difusi jika ukuran partikel kurang dari diameter 0,5 mikron. Difusi adalah mekanisme deposisi untuk partikel kecil. Difusi meningkat dengan penurunan ukuran partikel dan laju aliran. Deposisi lebih terjadi di wilayah alveoli karena waktu tinggal lebih lama dan jalan nafas yang lebih kecil. Dan inilah faktor fisikokimia yang mempengaruhi absorpsi obat aerosol. Yang pertama, kecepatan aerosol. Kecepatan ini lebih besar dari aliran udara inspirasi. Dan karena aerosol yang akan memiliki afinitas yang lebih besar untuk berdampak di wilayah aerob hair gel. Yang kedua, ukuran. Aerosol ideal memiliki GSD dari 1. Meskipun dalam prakteknya aerosol dengan GSD dari 1,22 disebut sebagai polydisperse atau heterosol tersebar. Yang ketiga, bentuk. Partikel yang tidak bulat akan memiliki jumlah terkecil satu dimensi fisik yang superior dari diameter aerodinamis. Yang keempat, massa jenis. Partikel yang memiliki kepadatan kurang dari 1 G cm 3 unit density dapat memiliki diameter fisik rata-rata yang lebih besar dari batas aerodinamis. Yang kelima, stabilitas fisik. Terapi yang sering digunakan sebenarnya tidak stabil karena mereka memiliki konsentrasi partikel yang tinggi dan jarak antar partikel yang dekat dapat menyebabkan saling tolak-menolak atau reaksi antar partikel lainnya. 6. Perangkat pengiriman paru, penyempurnaan dari nebulizer, dan evolusi dua jenis kompak perangkat portable. Yang pertama DPI dan yang kedua MDI. Selanjutnya, ada faktor formulasi mempengaruhi absorpsi obat paru. Yang pertama, liposom, vesicle fosfolipid yang disusun oleh lipid bilayer yang melampirkan satu atau lebih kompartemen berair di mana obat-obatan dan zat lain mungkin disertakan. Sistem pengantaran obat menggunakan liposom menghasilkan keuntungan, yang antara lain enkapsulasi efektif molekul kecil dan besar dengan berbagai hidrofisilitas dan nilai-nilai pKa, meningkatkan penyerapan hidung peptida seperti insulin dan kalsitonin. Yang kedua, nanopartikel. Nanopartikel adalah partikel koloid padat dengan diameter 1-1000 nm. Nanopartikel terdiri dari bahan makromolekul dan terapi yang digunakan sebagai adjuvant dalam vaksin atau sebagai pembawa obat, di mana zat aktif dilarutkan, terjebak, dikemas, terserap atau bahan kimia yang melekat. Yang ketiga, mikrosfer. Teknologi mikrosfer banyak berguna dalam merancang formulasi untuk penghantaran obat hidung. Mikrosfer biasanya didasarkan pada mukoperekat polimer atau bisa disebut juga kitosan alginat, menyediakan berbagai keuntungan untuk penghantaran obat intranasal. Selain itu, mikrosfer dapat melindungi obat dari metabolisme enzimatik dan mempertahankan melepaskan obat sehingga memperpanjang efeknya. Yang keempat, terakhir, sistem pengiriman obat mukodesif. Salah satu faktor pembatas yang paling penting untuk penghantaran obat ke paru-paru melalui hidung. Untuk sistem penghantaran obat menggunakan mukodesif meningkatkan penyerapan obat hidung dan juga memperpanjang waktu kontak antara obat dan hidung mukosa untuk lendir, yang melibatkan interaksi antar musin sintesis atau polimer alam. Selanjutnya, inilah faktor fisiologis mempengaruhi partikel deposisi dalam saluran udara. Yang pertama, morfologi paru. Yang kedua, laju aliran inspirasi. Yang ketiga, koordinasi generasi aerosol dengan inspirasi. Yang keempat, volume tidal. Dan yang terakhir, yang kelima, nafas holding. Berikut keuntungan sediaan
Drug Delivery System paru-paru. Yang pertama, obat tidak mengalami first phase metabolisme. Yang kedua, obat tidak dirusak oleh asam lambung. Yang ketiga, meningkatkan ketersediaan hayati. Dan yang terakhir, meningkatkan kepatuhan pasien. Kemudian, kekurangan sediaan drug delivery system paru-paru. Yang pertama, efisiensi rendah sistem inhalasi. Yang kedua, massal padat kurang pertipuan. Yang ketiga, stabilitas formulasi miskin untuk obat. Yang keempat, yang tidak tepat dosis reproduktivitas. Kemudian, inilah jenis-jenis dari sistem pengantaran obat secara inhaler. Yang pertama, nebulizer. Nebulizer adalah obat yang dilarutkan ke dalam pelarut yang polar. Umumnya, air diubah menjadi bentuk gas atau aerosol. Nebulizer juga mengaerosolisasi larutan obat dalam air. Alat yang biasa digunakannya adalah jet nebulizer atau ultrasonic nebulizer. Nebulizer bukanlah produk yang portable karena tidak dapat dijinjing dan pemberian obatnya membutuhkan waktu yang cukup lama, minimal 15 menit. Nebulizer juga ditunjukkan untuk anak-anak dan lansia penderita asma yang kesulitan menggunakan MDI atau DPI. Dan biasanya digunakan di rumah sakit dan saat ini penggunaannya semakin berkurang. Nah, inilah contoh dari nebulizer di gambar tersebut. Setelah ini terdapat video yang menjelaskan bagaimana cara penggunaan nebulizer dengan baik. Selamat menonton. Nebulizer terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu ada bagian mesin kompresor, yang kedua ada selang, yang ketiga ada medicine cup, yang keempat ada mouthpiece, dan yang kelima itu ada masker. Jadi sekarang kita praktekin aja yuk bagaimana cara menggunakan nebulizer. Nah, sebelum menggunakan nebulizer, sebaiknya kita cuci tangan terlebih dahulu. Colokkan kabel kompresor pada stop kontak. Bukalah bagian medicine cup dengan cara memutar berlawanan arah jarum jam. Kemudian masukkanlah obat ke dalam medicine cup. Setelah itu, tutuplah kembali bagian medicine cup dengan cara memutar searah jarum jam. Dan pastikan bahwa medicine cup telah tertutup secara sempurna. Kemudian pasanglah bagian selang pada mesin kompresor dan pada bagian medicine cup. Dan pastikan bahwa selang sudah terpasang secara benar. Kemudian pasanglah mouthpiece pada medicine cup. Apabila kalian ingin menggunakannya pada anak-anak, maka gunakanlah masker sebagai pengganti mouthpiece. Duduk tegak dan bangun saat menggunakan nebulizer. Kemudian nyalakanlah mesin kompresor, lalu cairan obat akan mulai menggelembung dan menjadi uap. Jika uap tidak terlihat, maka tuangkan obat keluar daripada medicine cup. Kemudian bilas dan ulangilah langkah-langkah seperti tadi. Jika uap masih tidak terlihat, maka gantilah medicine cup Anda. Letakkan mouthpiece pada mulut. Kemudian, bernafaslah secara normal hingga larutan obat tidak terlihat. Perawatan ini memakan waktu sekitar 10 menit. Jika memungkinkan, ambil nafas dalam-dalam setiap 10 kali nafas. Tahan selama 5 hingga 10 detik, kemudian hembuskan nafas perlahan. Ini membantu agar obat tinggal di paru-paru lebih lama dan dapat bekerja dengan baik. Tutuplah bagian medicine cup agar cairan obat di sampingnya dapat menguap secara sempurna. Ketika sudah selesai menggunakan nebulizer, pastikan bahwa obat sudah benar-benar habis. Kemudian matikanlah mesin kompresor dan cabutlah kabel yang menancap pada stop kontak. Jika Anda menggunakan obat steroid inhalasi, maka Anda diharuskan untuk berkumur atau membilas mulut Anda menggunakan air yang bersih. Setelah selesai menggunakan alat ini, ambillah bagian mouthpiece dan medicine cup. Kemudian bersihkanlah bagian mouthpiece dan medicine cup menggunakan air yang bersih. Kemudian bersihkanlah bagian mouthpiece dan medicine cup pada air sabun yang hangat. Lalu bilaslah menggunakan air yang bersih. Kemudian setelah dibilas, lalu dikeringkan. Setelah kering, disimpanlah di tempat yang aman. MDI Metered Dust Inhaler, alat terapi inhalasi dengan dosis yang terukur yang disemprotkan dalam bentuk gas ke dalam mulut dan dihirup. Dalam penyemprotannya didorong menggunakan propellan. Obat dalam MDI dapat berupa larutan atau suspensi dalam propellan. Dapat ditambahkan eksipien khusus untuk meningkatkan stabilitas fisika atau untuk meningkatkan kelarutan obat. Penggunaan MDI memerlukan teknik tersendiri. Teknik ini masih sering digunakan secara tidak tepat oleh penderita asma sehingga perlu dilatih. Namun hal ini dapat dikoreksi dengan penggunaan spacer.
Langkah-langkah penggunaan MDI inhaler. Buka dan lepaskan penutup pada mouthpiece MDI atau ujung inhaler. Kocok inhaler segera setiap kali sebelum digunakan. Posisi inhaler tegak, kocok pelan ke atas dan ke bawah. Buang nafas penuh melalui mulut. Pegang inhaler dengan posisi mouthpiece di bawah atau posisi inhaler tegak. Duduk tegak dan bernafas normal. Tekan bagian tabung atas atau kanister. Bersama dengan itu, hirup secara perlahan dan mendalam melalui mulut. Tahan nafas selama maksimal 10 detik. Kumur mulut Anda dengan air dan buang. Jangan ditelan. DPI atau Dry Powder Inhaler. Yang pertama, Single Dose DPI dioperasikan dengan menggerakkan serbuk obat dari suatu kapsul. Contohnya aerolizer dan handihaler. Keduanya untuk terapi asma. Penggunaan single dose DPI setiap kali digunakan pasien memasukkan kapsul dalam drop holder. Kemudian pasien menghirup obat dari alat ini. Kekurangan single dose DPI adalah pemakaiannya membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, multiple unit dose DPI yang mengandung 4 atau 8 dosis serbuk dalam satu disk. Dosis dijaga secara terpisah dalam blister aluminium sampai sebelum dihirup. Salah satu contoh multiple unit dose DPI adalah Dishaler. Digunakan untuk menghantarkan zanamivir untuk terapi infeksi yang disebabkan oleh virus. Yang ketiga, multiple dose mengukur dosis obat dari reservoir. Contoh yang paling umum yaitu Dishaler, Flexhaler, dan Diskus. Dishaler mengandung bahan aktif mometasor furoat, sedangkan Flexhaler mengandung bahan aktif budesonide. Keduanya antiinflamasi, digunakan sebagai preventer pada penderita asma. Diskus menghantarkan salmeterol, fluticasone, atau kombinasi keduanya. Diskus mengandung 60 dosis dalam pengemas berupa strip. Berikut gambar alat yang termasuk ke dalam Dry Powder Inhaler DPI Single Dose. Dry Powder Inhaler DPI dikenal sebagai alat yang user-friendly. Dari ketiga tipe pulmonary drug delivery system, DPI yang paling disukai. DPI telah menjadi pilihan utama di negara-negara Eropa. Keunggulan DPI, penggunaannya layaknya bernafas biasa, sehingga tidak dibutuhkan koordinasi antara penekanan alat dengan pernafasan. Formulanya lebih stabil daripada MDI dan nebulizer, kemasannya kecil, penggunaannya cepat dan ramah lingkungan. Kekurangan DPI, stabilitasnya dipengaruhi kelembaban, rentang dosisnya terbatas, dan efisiensinya tergantung pada aliran pernafasan pasien. Karakteristik DPI yang ideal sangat penting untuk reliabilitas alat. Yang pertama, alat mudah digunakan, mudah untuk dibawa, memiliki dosis ganda, melindungi obat dari kelembaban, dan mempunyai indikator dosis tersisa secara audiovisual. Yang kedua, penghantaran dosis yang akurat dan seragam meskipun dengan laju pernafasan yang berbeda. Yang ketiga, penghantaran dosis yang konsisten selama masa pakai inhaler. Yang keempat, mempunyai ukuran partikel yang optimal untuk penghantaran obat ke paru-paru. Kemudian yang kelima, cocok untuk berbagai macam bahan aktif dan berbagai macam dosis. Yang keenam, adesi yang minimum antara formulasi obat dan alat.
Yang ketujuh, kestabilan produk di dalam alat DPI. Yang kedelapan, hemat. Yang kesembilan, memiliki mekanisme feedback untuk menyampaikan informasi kepada pasien mengenai pemberian dosis. Contoh obat. Brand Boehringer Ingelheim. Produk kode G atau obat keras. Nama obat Phenoterol HBr. Indikasi terapi simptomatik atau asma akut, terapi simptomatik asma bronkial, dan kondisi lain yang disertai dengan penyempitan saluran pernafasan yang bersifat reversibel seperti bronkitis obstruktif kronis. Kemudian kontraindikasinya kardiomiopati, obstruktif, hipertrofik, dan takia aritmia. Efek sampingnya gemetar halus otot rangka, gugup, takikardia, pusing, berdebar atau sakit kepala, iritasi lokal, mual, muntah, berkeringat, otot lemah, mialgia, kram otot, dan hipokalemia serius padat. Kemudian interaksi obat beta-adrenergik, antikolinergik, dan derivaxantin dapat mempertinggi efek berotot. Perhatian, DM yang tidak terkontrol, infark miokardial yang baru saja terjadi, hipertiroidisme, sesak nafas akut yang semakin memburuk, trimester pertama kehamilan dan menyusui, feokromositoma, penggunaan reguler jangka panjang memerlukan evaluasi ulang untuk tambahan obat-obat anti radang. Cara menggunakan inhaler. Yang pertama, bukalah penutup ujung inhaler, lalu kocok inhaler dengan kuat. Yang kedua, genggam inhaler seperti contoh pada gambar. Tarik dan hembuskan nafas secara perlahan. Yang ketiga, pegang inhaler di depan mulut dengan kepala agak mengadah. Menarik nafas perlahan. Yang keempat, tahan nafas selama 10 detik sebelum menghembuskan nafas perlahan. Yang kelima, jika dokter menyarankan lebih dari 1 kali pemakaian inhaler, ditunggu 1 menit sebelum kembali mengocok inhaler. Yang keenam, mengulangi langkah pada poin 2, 3, dan 4. Yang ketujuh, setelah selesai berkumurlah dahulu dengan air hangat. Yang kedelapan, cuci dan bersihkan ujung inhaler dengan air hangat setiap hari. Berikut merupakan contoh jenis merek obat inhaler yang beredar di pasaran Indonesia. Yang pertama ada Berotec, Atrofen, Swingheiler. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali ada yang mau dipertanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.